Ustaz Danung nitip salam untuk teman-teman kerajaan sekalian. Mohon maaf belum bisa. Waalaikumsalam. Insyaallah. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, dengan izin Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang alhamdulillah sudah berapa bulan kita jalan istiqomah sampai sekarang. Insya Allah kita akan melanjutkan yaitu hadis ke-7, yaitu tentang agama adalah nasihat. Sebelum kita melanjutkan, mungkin sedikit review untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak nih Bu, pertemuan sebelumnya bahas tentang hadis ke-6 itu? Itu tentang yang perkara yang halal dan yang haram sudah jelas. Ada yang masih ingat ya? Ya, jadi antara halal dan haram. Nah, di antara keduanya ada apa, Bu? Kenapa, Pak? Di antara halal dan haram ada apa? Makruh. Subhat. Salah. Ada itu perkara yang syubhat. Perkara syubhat adalah perkara yang tidak jelas apakah dia halal, apakah dia haram. Para ulama menjelaskan perkara syubhat ini sebenarnya bukan haram gitu. Bukan haram, tapi dia ya syubhat itu sendiri. Ya sebagaimana contoh-contoh yang sudah kita kemukakan kemarin. Di antara contoh misalkan ketika membahas tentang apa hukumnya makan kodok. Nah, kodok kan juga termasuk perkara yang syubhat. Kenapa? Karena dia memiliki ketidakjelasan. Apakah dia termasuk hewan darat, apakah hewan yang di air. Kalau yang menyatakan di hewan yang di air, ya maka itu halal. Kenapa? Karena semua hewan yang di air itu ada halal dimakan. Sementara kalau dia hewan darat, maka dia terkena status apa? Harus disembelih. Kodok disembelih bagaimana? Nggak ada lehernya, Ibu. Susah jadinya disembelih. Makanya disebutkan perkara syubhat. Insya Allah kita lanjutkan perkara hadis yang selanjutnya, itu hadis ke-7 tentang agama adalah nasihat. Dan ini ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian semuanya, ini masih termasuk dari hadis yang disebutkan sebagai mabaniul Islam, itu bangunan-bangunan pondasi-pondasi Islam. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya hadis Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu mengumpulkan 42 hadis dalam kitab hadis Arba'in ini, itu yang semuanya itu merupakan hadis-hadis pondasi Islam. Sebagaimana kita sebelumnya sudah sebutkan, hadis pertama tentang niat, kemudian hadis kedua tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian hadis ketiga itu tentang rukun Islam, hadis keempat tentang mengimani takdir, hadis kelima kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang baru atau perkara-perkara bid'ah dalam agama Islam. Kemudian yang hadis ke-6 pertemuan sebelumnya itu tentang halal dan haram. Insya Allah kita melanjutkan hadis ke-7 yaitu tentang agama adalah nasihat. Mungkin seperti biasa ya Bapak sekalian, kalau misalkan nanti di tengah ada yang kurang jelas, monggo silakan langsung ditanyakan. Nggak perlu nunggu sampai akhir, seperti biasa insya Allah. Ya, jadi hadis agama adalah nasihat merupakan hadis ke-7. Yang hadisnya sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, saya bacakan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, di sini Abu Ruqayyah merupakan laqab ya, julukan atau yang disematkan kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, kunyah, disebutkan sebagai kunyah.
Dari istilah kunyah di sini Abi Ruqayyah, kita mendapatkan pemahaman bahwa ternyata kunyah di dalam Islam itu boleh disematkan kepada nama anak perempuan. Kita kan selama ini kan tahu kan namanya Abu kan itu disematkan kepada anak laki-laki. Misalkan nama anaknya Muhammad dipanggilnya Abu Muhammad. Nama anaknya Abdullah, Abu Abdullah. Nama anaknya Ali, Abu Ali, dan seterusnya. Nah, kalau anak kita punya anak perempuan, ya kita bisa sematkan Abu Ruqayyah. Atau juga bahkan kalau kita nggak punya anak juga bisa menyematkan dengan istilah yang lain. Kalau misalkan ibu-ibu, misalkan uh, ummu siapa? Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu dia mempunyai kunyah disebutkan sebagai Ummu Abdillah walaupun beliau tidak mempunyai keturunan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis ini dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, dari seorang sahabat yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Rasulullah SAW mengatakan agama adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna, kami kemudian bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau Nabi SAW menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu nasihat kata Rasulullah untuk Allah, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, untuk Rasulnya, dan wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, ya, dan untuk seluruh kaum muslimin secara general semuanya. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis ini, hadisnya singkat tapi mengandung makna yang cukup luas, dalam artian kita dalam beragama itu tidak semata-mata tentang Allah saja, tentang Rasulullah SAW saja, tapi juga kita punya tadi disatakan untuk Allah, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, untuk Rasulnya, kemudian untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga seluruh kaum muslimin. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam mengenai makna masing-masing lafaz dari hadis ini. Nah, di dalam hadis yang tadi disebutkan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini kan sebenarnya apa ya? Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu istilahnya mubtada dan khobar. Tapi biasanya kalau mubtada khobar itu kan disebutkan yang pertamanya itu ma'rifah, kemudian setelahnya nakirah. Atau juga biasanya nakirah. Atau kalau di sini duanya ma'rifah. Di antara makna yang terkandung adalah ad-dinun nasihah. Di duanya disebutkan berupa ma'rifah, yang mengartikan bahwasanya ya an-nasihah di sini, ad-dinu di sini itu merupakan memiliki apa ya? Memiliki ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dilepaskan, dipisahkan. Jadi kalau kita katakan agama adalah nasihat, maksudnya adalah porsi terbesar dalam ad-din, dalam agama itu adalah ya seputar nasihat. Jadi agama Islam itu porsi terbesarnya, intisari, core-nya itu adalah tentang nasihat. Jadi agama Islam itu tentang nasihat intinya. Sebagaimana perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa ma'na al-hadis, maksudnya makna hadis ini ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, imaduddin wa qawamuhun nasihah, yaitu maksudnya tiang agama dan penyangganya, tiang agama Islam dan penyangganya adalah nasihat. Jadi agama Islam itu tiang dan penyangganya adalah nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hajju arafah.
Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya apakah haji itu cuma Arafah aja? Kan enggak. Di dalam haji kita tahu ada banyak yang lain-lainnya. Rukun-rukunnya ada yang lain. Di dalam kegiatan juga banyak yang lain. Enggak cuma ada Arafah saja. Enggak cuma wukuf di Arafah saja. Ada namanya tawaf, ada sa'i, ada limpal jamarat, ada mabit di Mina, dan lain-lainnya. Banyak rangkaian-rangkaian haji. Tapi yang Rasulullah SAW katakan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, maksudnya adalah inti dari agenda haji itu adalah wukuf di Arafah. Bahkan dikatakan kalau misalkan seorang itu haji tapi enggak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya dan harus diulang. Makanya kemarin Pak Doni, ya, bertanya boleh? Iya, ya boleh. Ya, tadi kan dibilang kalau misalnya berhaji tidak Arafah. Tidak wukuf di Arafah. Itu enggak sah kan? Sebagian ulama mengatakan iya. Ya, kalau misalnya perempuan tiba-tiba lagi dapat halangan, bagaimana hukumnya? Iya, kalau gitu sampai bahkan dikatakan jangankan yang perempuan halangan gitu ya. Orang-orang yang sakit kayak kemarin kita lihat berapa tahun, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Kalau kemarin kan haji kan ditiadakan. Ya. Yang sebelumnya itu sampai kita lihat orang-orang dari rumah sakit itu bahkan digotong-gotong di atas tempat tidur mereka sampai ke Arafah, biar mereka itu nggak ketinggalan dalam melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kalau mengenai kalau mengenai yang wanita itu memang terdapat penjelasan bahwasanya wanita itu diperbolehkan, wanita yang haid ya, diperbolehkan mengikuti rangkaian haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf. Yang saya tawaf, oke. Walaupun berhalangan jadi boleh kecuali tawaf. Iya, setahu saya gitu. Jadi sampai yang orang-orang sakit yang di atas tempat tidur mereka tuh sampai dibawa-bawa gitu. Karena kasihan juga kalau misalnya udah ikut rangkaian haji tuh pas H-1 sebelum wukuf di Arafah, qadarullah sakit, jadinya nggak bisa masuk Arafah. Nah, sampai mereka maksain harus dibawa tempat tidur mereka ke Arafah biar nggak ketinggalan wukuf di Arafah. Nah, itu menggambarkan bahwasanya haji itu intinya adalah Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Dan begitu juga ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maksudnya bukan agama adalah ya nasihat atau bukan, tapi juga maksudnya adalah inti dari agama adalah tentang nasihat, sebagaimana inti dari agenda rangkaian haji adalah tentang wukuf di Arafah, meskipun banyak agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan yang lain di dalamnya. Jadi maksud ad-dinun nasihah maksudnya adalah agama inti dari agama adalah tentang nasihat. Nah, sekarang pertanyaannya ini ada sedikit problem kita orang Indonesia ketika tiba-tiba PowerPoint saya bermasalah. Sebentar. Nggak responsif tiba-tiba nih. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi kita orang Indonesia itu ada masalah ketika mendengar kata-kata nasihat. Maksudnya masalah itu bagaimana? Karena masalahnya adalah kita ketika mendengar nasihat itu, maksudnya kata-kata nasihat itu yang terbayang adalah seseorang memberikan nasihat, advice, ngasih penjelasan, ngasih nasihat gitu ya. Nasihat kan artinya dari satu orang ke orang yang lain gitu ya. Maksudnya saya misalkan ngasih nasihat ke siapa gitu. Berarti kan saya ngasih nasihat. Saya yang ngasih, saya bilangin dia gitu, ngasih advice ke orang tersebut. Tapi kalau dalam secara bahasa di istilah Arab, ini nasihat itu sebenarnya bermakna sangat sangat luas. Dan kita orang Indonesia itu mengalami problem ketika menyerap
bahasa Arab nasihat itu ke dalam bahasa Indonesia, karena di sana terjadi yang kita bilang tuh distorsi atau penyempitan makna, sehingga kata-kata nasihat yang dipahami kita sampai saat ini adalah ya seorang ketika ngasih bicara, ngasih advice ke orang lain itu namanya nasihat. Makanya ketika tadi mungkin bapak-bapak ibu sekalian yang dengar hadis tadi yang ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan para kaum muslimin seluruhnya. Kita kan bingung, nasihat untuk Allah. Maksudnya kita nasihatin Allah gitu. Bukan begitu. Nah itu kenapa kita kok bisa punya pikiran nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk Al-Quran. Kita nasihatin Al-Quran bagaimana? Ya, karena kita memahami nasihat sebagaimana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya nasihat itu bermakna nasoha, asalkan artikan yang berarti khalasa, murni, pure, yang bersih dari segala kotoran. Dalam arti lain, nasihat itu bermakna khoto, yang artinya menjahit. Kan kalau kita menjahit itu berarti kan kita apa? Kita menginginkan yang kita jahit itu jadi benar gitu loh. Kalau kita ngelihat ada baju yang bolong, baju yang robek, kita jahit, kita artinya menginginkan baju itu menjadi benar kembali gitu. Menjadi benar kembali, nggak bolong lagi, nggak rusak lagi. Kita menginginkan kebaikan yang ada pada baju tersebut. Itu makna nasihat secara bahasa. Sedangkan istilah nasihat, makna nasihat dalam secara istilah, secara terminologi itu sebagaimana perkataan Al-Khattabi dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan bahwasanya an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Yang dimaksud dengan nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan, iradatul khair lil mansuhi lahu, yaitu menginginkan adanya kebaikan kepada yang ditujukannya. Jadi iradatul khair, menginginkan kebaikan yang ada pada yang dinasehati, Nah, jadi kalau misalkan kita nasihat kepada kaum muslimin, berarti orang tersebut menginginkan kebaikan kepada kaum muslim, agar kaum muslimin itu menjadi lebih baik gitulah. Nah, itu makna nasihat secara istilah. Sebagaimana nasihat ini juga banyak dikutip di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, wa ana lakum nasihun amin, sebagai perkataan para nabi, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian semuanya yang dapat dipercaya. Dan juga beberapa ayat yang lain. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwasanya nasihat ini ya bermakna menginginkan kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, qala Jarir bin Ubaidillah, beliau mengatakan bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin. Jadi Jarir bin Abdullah berkata, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yang pertama adalah untuk iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, untuk membayar zakat. Wan nushi likulli muslimin, dan juga untuk nasihat kepada setiap muslim. Maksudnya apa? Diartikan berbuat yang terbaik. Nah, kalau kita ngelihat beberapa cetakan dari kitab-kitab terjemahan, hadis ini tuh selalu diartikan wan nushi likulli muslim, diartikan dan untuk loyal kepada setiap muslim. Loyal itu apa? Loyal itu kan setia gitu. Care, pokoknya loyal kita kepada setiap muslim. Itu diantara makna wan nushi, nasihat kepada setiap muslim. Artinya kita menginginkan kebaikan kepada setiap muslimin. Itu diantara makna hadis ini. Jadi ketika kita mendengar istilah nasihat dalam sebuah hadis, termasuk hadis ini, maka maksudnya bukan semata-mata kita kayak ceramah. Ketika kayak nasihat kayak ceramah. Contoh nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya gimana? Apakah kita ceramahin Allah gitu? Ini bukan begitu. Maksudnya kita berbuat terbaik untuk yang dinasihati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berbuat terbaik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ketika Rasulullah SAW berkata ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, kemudian para sahabat diantaranya Tamim bin Aus ad-Duri mengatakan liman, untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan yang pertama adalah lillahi, yaitu nasihat untuk Allah. Maksudnya nasihat untuk Allah sebagaimana yang kita pahami tadi, maksudnya adalah kita menginginkan berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan nasihat untuk Allah merupakan urutan yang pertama. Artinya sebelum kita memberikan nasihat untuk yang lain, maka kita memberikan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia di atas nasihat-nasihat untuk yang lainnya, untuk Al-Qur'an, untuk Rasulnya, untuk kaum muslimin seluruhnya. Maka yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang sepatutnya dijadikan yang pertama dalam segala hal, termasuk diantaranya untuk berbuat kebaikan untuknya. Kemudian maksud nasihat untuk Allah adalah kita berjuang semakin dekat dengan Allah. Berjuang berusaha untuk semakin dekat kepada Allah, baik itu dengan memenuhi segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan yang harus selalu diingat ketika kita menjalankan nasihat untuk Allah, berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin, harus merasakan betul-betul bahwasanya niat kita berbuat itu adalah semata-mata untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, atau bukan untuk hal-hal duniawi, misalkan untuk supaya dipuji, supaya didengar, atau supaya yang lain gitu. Tapi kita berbuat untuk Allah, yaitu untuk Allah agar mendapatkan keridhoannya. Dan juga nasihat untuk Allah ini berupa ibadah hati dan juga ibadah badan. Maksudnya ibadah hati bagaimana? Yaitu segala ibadah yang kita lakukan dalam hati kita. Yaitu contohnya misalkan berupa takut, khauf. Khauf maksudnya bagaimana? Kita beribadah hati kepada Allah, kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan jauh dari rahmatnya, dan takut yang lain. Takut akan Allah murka gitu. Itu kan bentuk ibadah hati kita. Dan ibadah hati ini sebenarnya para ulama menjelaskan itu bisa dibilang lebih afdal, lebih afdal, dan pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah badan. Bahkan seseorang yang melakukan ibadah badan, contoh misalkan sholat, kalau nggak ada ibadah hatinya maka pahalanya kecil gitu, dibandingkan orang yang ibadah badan disertai dengan ibadah hati yang luar biasa. Seseorang yang sholat misalkan, tapi sholatnya ya ibadah badan aja, dia nggak ada ibadah hatinya, nggak ada rasa takut ketika sholat, nggak ada rasa harap ketika sholat, maka dia sekedar ritual badan aja, dan itu mungkin akan menjadikan sekedar penggugur kewajiban saja, sedangkan pahalanya ya tidak maksimal. Makanya ketika kita beribadah apapun, itu ibadah hati itu harus yang dikedepankan. Sebelum kita beribadah, maka kita ibadah hati dulu. Kita takut kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah itu yang maha besar, dan kita takut akan kebesarannya, takut akan murkanya. Dan juga yang lain setelah takut adalah kita harap, ar-roja, yaitu kita memiliki rasa harap kepada Allah. Kita mengharapkan ampunan Allah. Kita mengharapkan keridhaan Allah. Kita mengharapkan Allah itu akan memberikan taufik kepada kita. Jadi rasa itu dalam hati itu harus selalu disertakan dalam ibadah kita. Dan juga tawakal. Tawakal akan setiap yang akan kita lakukan, apapun hasilnya, tawakal aja kepada Allah. Sebagaimana kita dalam setiap urusan dunia, kita sudah memberikan keputusan gitu kan, ada 1, 2, 3, maka kita jalankan A, sisanya kita tawakal kepada Allah. Dan itu merupakan ibadah hati yang harus selalu terdapat pada setiap
setiap muslim. Jangan sampai kita dalam ibadah, dalam hal dunia, kita nggak ada rasa tawakal. Yang ada kita yakinnya itu akan diri sendiri aja. Jadi kayak sombong. Kita merasa nggak butuh Allah. Sedangkan orang mukmin dia berupaya dalam hal-hal dunia dan hasilnya dia serahkan kepada Allah. Yang penting dia sudah melakukan hal itu dengan baik, dengan totalitas, sisanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama, lillahi, nasihat untuk Allah. Terdapat penjelasan yang sangat bagus dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ke-7 ini dalam syarah Sahih Muslim, di mana beliau Imam rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, amman nasihatu lillahi ta'ala fa ma'nahu huwa munsarifun ilal imani bih. Yang pertama, makna nasihat untuk Allah maknanya adalah munsarifun ilal imani bih, mengalihkan, jadi memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemudian yang kedua, wa nafis syarik anhu, dan menafikan, mengingkari segala sekutu atau segala sesembahan yang lain selain Allah. Kita nggak bisa beriman kepada Allah, tapi kita juga mengimani adanya Tuhan yang lain. Sebagaimana sebagian orang gitu, orang liberal mengatakan Islam liberal gitu. Mereka menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka mengatakan Tuhan itu Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Padahal masa kita mau samakan antara kita yang menyembah Allah dengan mereka yang menyembah sapi, menyembah gajah, menyembah matahari, menyembah api, menyembah pohon? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala the one and only God. Jadi satu-satunya Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dengan kita nasihat untuk Allah diantaranya adalah menafikan, mengingkari segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam peribadahan dan juga dalam keyakinan tentang segala yang ada di muka bumi ini. Contoh misalkan ketika kita meyakini Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, maka kita meyakini bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perusahaan, pekerjaan, yang lain-lainnya itu hanyalah wasilah kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidaknya perusahaan, pekerjaan kita, kalau Allah menghendaki rezeki bagi kita, maka ya Allah akan memberikan rezeki pada kita dengan jalur yang lain. Itu di antara Allah Ar-Razzaq. Dan selanjutnya wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Dan juga yang selanjutnya adalah mengingkari sifat-sifat tidak mensikarnya. Wa tarkil ilhad, itu menjauhkan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kamal dan jalal gitu. Sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan juga kita mensucikan Allah atas segala naqais, kekurangan-kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan kita sama-sama tahu bahasanya itu yang maha sempurna. Dan masing-masing dari nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan. Misalkan ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah As-Sami', maha mendengar, maka kita meyakini bahwasanya As-Sami', maha mendengar Allah itu adalah maha sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Sebagaimana kita manusia, kita juga mendengar. Tapi mendengarnya kita itu banyak cacatnya. Kenapa? Karena kemampuan kita manusia untuk mendengar itu kan terbatas. Sekian meter ada maksimalnya. Dan juga kita hanya bisa mendengar dalam frekuensi tertentu. Di atas frekuensi yang batas ambangnya kita nggak bisa mendengar lagi. Atau kalau di bawah frekuensi ambang minimalnya kita nggak bisa mendengar lagi. Itu di antara tanda kutip bahasa kita itu kecacatan pendengaran manusia. Ada batasnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha mendengarnya itu jauh dari yang kita bayangkan. Maha sempurna pendengarannya yang tidak terbatas. Dan juga begitu juga maha melihatnya. Begitu juga maha mengetahuinya. Kalau kita maha mengetahui, kita manusia mengetahui cuma secuil. Kita hanya mengetahui sesuatu aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Innahu bikulli syai'in alim.
Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada masing-masing manusia. Kita sebagai manusia, mungkin seorang suami itu nggak tahu apa yang ada di dalam dada anak-anaknya dan istrinya. Begitu juga sang anak nggak tahu apa yang ada dalam dada-dada ayah dan ibunya. Misalkan kita nggak tahu, bahkan kita lagi duduk bersama orang gitu kan, kita nggak tahu nih orang ini di dalam hatinya itu ada perasaan apa dengan kita, ngomongin apa dalam hatinya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Itu diantara sifat kesempurnaan dari sifat-sifat Allah. Dan itu harus kita lakukan dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal qiyami bi ta'atihi wajtinabi ma'asiyatihi. Itu menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Kemudian wal hubbi fihi wal bughdhi fihi, yaitu kita mencintai karena Allah, dan juga wal bughdhi fihi, kita marah itu juga karena Allah. Kemudian juga yang selanjutnya wa muwaladah man ata'ahu wa mu'adah man asahu. Kita memiliki sifat wala gitu ya. Sifat loyalitas kepada siapa-siapa yang mentaatinya, dan juga kita memiliki sifat apa ya? Lawannya ya loyalitas ya, kayak baro gitu, muadah. Itu kita memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Selanjutnya adalah yang kita menerima nikmatnya dan juga mensyukurinya. Kemudian juga disebutkan wal ikhlas fi jami'il umur, yaitu ikhlas dalam segala hal, wa du'a ila jami'il awsafil madhkur, yaitu juga kita mengajak kepada semua sifat-sifat tersebut. Maksudnya kita mengajak orang lain untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik dan juga menganjurkannya. Kemudian bersikap sopan kepada semua manusia atau kepada siapa saja yang paling memungkinkan. Ini diantara banyak sifat-sifat, bukan sifat-sifat, diantara banyak makna nasihat untuk Allah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau menempatkan hadis ini dalam hadis ke-7, dan juga beliau memberikan syarah penjelasan tentang makna-makna diantara makna lillahi, nasihat untuk Allah. Banyak. Intinya kalau kita katakan nasihat untuk Allah adalah segala hal yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi juga segala hal berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, nasihat untuk Allah. Kemudian yang kedua setelah lillahi itu wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Sebelum kita lanjut, kalau ada yang tanyakan silakan. Wali kitabihi itu nasihat untuk kitabnya. Ya. Assalamualaikum. Wassalam. Maaf, tadi nyambung ke yang sebelumnya, Ustadz. Mau nanya sedikit. Jadi salah satu tadi ya definisi nasihat tadi kan ikhlas kepada Allah. Ya. Ini barangkali kaitannya erat dengan konsep tawakal ya Ustadz ya. Iya betul. Nah ini kan saya pernah dengar ada hadis ya atau ayat ya yang menyatakan yang boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu gitu kan. Sebenarnya Allah Maha mengetahui itu Ustadz ya. Nah itu jadi misalkan dalam konsep tawakal kita berupaya gitu ya dalam melakukan sesuatu pekerjaan kita begitu kan untuk berbuat yang terbaik gitu, itu kan artinya juga dalam rangka nasihat tadi gitu Ustadz ya. Tapi hasilnya itu enggak sesuai dengan perencanaan kita Ustadz gitu. Artinya kita coba, kita berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Nah itu gimana Ustadz supaya kita tuh selalu bertawakal dan juga kita selalu ikhlas gitu. Jadi kan kadang-kadang mungkin juga karena logika secara manusiawi gitu kan. Nah ini
kalau udah berusaha ini harusnya begini gitu kan. Mm-mm. Cuman juga kadang-kadang ya mungkin setan juga gitu ya yang selalu ini supaya membisikkan lah supaya mungkin kita jadi suuzon begitu Ustaz. Iya. Nah itu gimana itu Ustaz caranya supaya kita selalu tawakal tadi dan juga kaitannya dengan ikhlas dalam semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Mas Irfan ya? Iya Ustaz. Ya. Mas Irfan, sebagaimana tadi yang disebutkan itu merupakan ayat dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 216 di mana Allah Subhanahu wa taala 216. Oh, Allah iya. Subhanahu wa taala berfirman wa'asa, sebenarnya konteksnya tentang jihad, tentang peperangan. Tapi di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kalian membenci sesuatu, itu konteksnya tadi adalah tentang peperangan, tentang jihad gitu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, termasuk diantara membenci tentang perkara jihad peperangan itu, tapi itu adalah kata Allah wa huwa khairul lakum, dan sebaliknya. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mengetahui, sedangkan kalian manusia tidak mengetahui apa-apa. Nah, para jamaah sekalian, dari ayat ini kita semakin paham bahwasanya kita harusnya itu segala hal itu ya kita sampaikannya itu ya kepada Allah, dalam artian begini. Kita sudah berusaha, ini masih nyambungin tadi. Dalam artian kita sudah berusaha untuk mencapai titik A gitu. Kita sudah mengeluarkan segala upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Tapi ternyata hasilnya itu bukan A tapi B. Sedangkan menurut pandangan kita yang A itu adalah yang terbaik bagi kita. Sedangkan yang B itu bukan yang terbaik bagi kita. Nah, disinilah Islam itu mengajarkan konsep yang disebut dengan tawakal, dengan ikhlas, dengan takdir. Itu konsep-konsep yang mengajarkan bahwasanya agar kita tuh manusia itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita dituntut itu berupaya yang terbaik aja. Berusaha yang terbaik aja. Sedangkan hasil akhirnya itu kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana yang kita pahami dari yang hadis tentang takdir, kalau masih ingat, itu hadis keempat. Dengan kita memahami takdir, kita tuh jadi semakin enteng dalam segala hal. Enteng dalam segala hal maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita tidak terlalu berbangga diri, dan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, luput dari sesuatu, kita tidak terlalu bersedih hati. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Di surat Al-Imran Allah berfirman, agar kalian itu tidak terlalu bersedih ketika kalian luput dari sesuatu, wala tafriya, dan juga agar kalian tidak terlalu berbangga diri ketika kalian mendapatkan sesuatu. Itu konsep yang didapatkan dari memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah itu yaitu yang terbaik bagi kita. Dan itu akan menghasilkan ikhlas. Akan menghasilkan ikhlas. Karena kalau kita nggak memahami konsep ini dengan baik, ya nanti itu kita jadi orang-orang yang bisa dibilang apa ya, terlalu obsesi akan sesuatu tujuan. Terlalu obsesi akan suatu tujuan yang akhirnya ketika kita nggak mendapatkannya, kita akan stres sendiri. Kita akan stres sendiri. Contoh misalkan ada seorang siswa SMA, dia udah kelas akhir gitu, mau ikut SNMPTN atau ujian mandiri, mau masuk kampus tujuan. Dia mau punya plan harus masuk ke Fakultas Kedokteran UI misalkan. Itu kan mau masuk, pokoknya mau gimana caranya harus masuk ke Fakultas Kedokteran UI. Dia udah berusaha mati-matian gitu kan, ikut bimbel sana kemari, malam hari dipakai belajar lagi, siang pulang sekolah belajar lagi, Sabtu Minggu belajar lagi, biar capai targetnya itu masuk Fakultas Kedokteran UI.
Tapi ketika dia mengikuti ujian, qadarullah, dengan kuasa Allah, dia bukan masuk, kan kalau kita ujian mandiri itu kan ada rank-ranknya ya. Yang pertama fakultas apa, kedua jurusan apa, ketiga jurusan apa. Justru ketika dia mengikuti ujian, yang dia masuk itu ternyata yang di bawahnya itu. Yang tadinya dia mau masuk fakultas kedokteran, malah masuknya fakultas psikologi. Nah, kalau kayak gini orang itu tuh sudah, bisa kita bilang udah optimal ya. Sudah optimal melakukan yang dia upayakan. Tapi ternyata qadarullah, takdir Allah mendahulunya itu bahwasanya dia harus masuk fakultas psikologi. Nah, bagi orang-orang yang memahami takdir, itu orang itu akan memahami bahwa berarti inilah fakultas ini yang akan menjadikan yang menurut Allah yang baik buat saya. Sedangkan bisa jadi kalau misalkan saya kalau saya tetap masuk ke yang pertama yaitu fakultas kedokteran, mungkin itu bagi Allah itu enggak baik bagi saya. Sementara orang-orang enggak memahami takdir, apa yang terjadi? Stres kan? Stres ya. Itu diantara yang didapatkan dari orang-orang yang terlalu optimis tanpa dibarengi dengan keimanan kepada takdir. Jadi kalau dia udah berusaha mati-matian terus nggak mencapai satu titik, akhirnya yang terjadi dia suuzon kepada Allah gitu kan. Kemudian dia merasa udah nggak punya semangat hidup lagi gitu. Di antara mereka ada yang mungkin lebih buruk sampai bunuh diri karena nggak masuk fakultas tujuannya dia. Tapi kalau ciri-ciri orang mukmin, kata Rasulullah SAW, jika dia terkena musibah kan apa? Dia sabar. Jika dia mendapatkan nikmat, dia syukur. Jadi intinya memang dalam Islam itu konsep ikhlas, konsep husnuzon, konsep tawakal itu benar-benar ditekankan bagi kita. Dan ketika kita beribadah juga ya harus menanamkan sikap ini semua. Tawakal, ikhlas, husnuzon billah. Jadi semuanya itu sebenarnya mengarah ke konsep bagaimana kita mengimani takdir dengan baik. Kalau kita nggak mengimani takdir dengan baik, yang jadi tadi kita terlalu fokus kepada upaya kita sendiri, tapi merupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, berarti tapi meskipun orang tersebut tidak mencapai sesuai dengan yang diprediksikan atau diharapkan, tapi karena dia sudah menyempurnakan ikhtiar itu, insya Allah juga sudah sama Allah disempurnakan pahalanya gitu, Ustadz ya. Betul. Kalau konsep ibadah, ya disempurnakan pahalanya. Dalam konsep dunia, maka diberikan keberkahan. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallah yuhibbu abdan idza sesungguhnya Allah itu ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba idza amila amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang kalau dia itu mengerjakan suatu amalan, dia itu mutqin. Maksudnya dia itu totalitas. Dia totalitas dalam amalan tersebut. Dia mau beribadah, sholatnya totalitas. Dia mau ujiannya belajarnya totalitas. Dia mau kerjanya totalitas. Bukan yang males-malesan gitu. Mau ngejar target A, tapi dia males-malesan. Ini enggak hamba-hamba yang bukan dicintai Allah. Udah berdasarkan hadis tersebut. Ayutqinahu itu bisa diartikan totalitas, bisa diartikan rajin, bisa diartikan istiqomah. Jadi terkumpul semuanya itu dalam makna ayyutqinahu, mutqin. Insyaallah kita lanjut, itu wali kitabihi. Nasihat yang kedua itu nasihat untuk kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, di antara bentuk nasihat kepada kitabnya, yaitu Al-Qur'an, pertama adalah kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bukan perkataan manusia, bukan perkataan Nabi SAW sendiri, bukan perkataan para sahabat, tapi benar-benar perkataan Allah, firman Allah yang diwahyukan. Ini yang harus kita tempatkan pada posisi pertama dalam nasihat kepada Al-Quran. Kenapa?
Karena inilah poin ini yang menjadi pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir banyak mengatakan bahwasanya ya Al-Quran itu buatan. Al-Quran itu adalah kata-katanya Nabi Muhammad sendiri. Al-Quran itu adalah merupakan hasil nerawang-nerawang Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu di antara perkataan-perkataan orang kafir, perkataan-perkataan yang jauh dari kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaqulu naftarah. Bahkan mereka, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW sendiri, mereka mengatakan iftarahu. Sesungguhnya Nabi SAW itu membuat-buatnya, membuat Al-Quran maksudnya. Itu perkataan yang sering dilontarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman am yaqulu naftarah. Itu banyak banget di dalam Al-Quran. Mengartikan bahwasanya ketika proses turunnya wahyu pada Nabi SAW, itu orang-orang kafir di zamannya itu benar-benar menolak Al-Quran itu dikarenakan mereka mengatakan Nabi Muhammad sendiri itu yang membuat Al-Quran itu. Nabi SAW sendiri yang membuat Al-Quran itu, kata mereka. Makanya kan Allah katakan mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu merupakan buat-buatannya Nabi. Kalau begitu, maka datangkanlah surat yang semisal dengannya. Itu kan tantangan-tantangan Allah yang disampaikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan lagi kepada orang-orang kafir yang menolak tentang Al-Quran ini adalah firman Allah. Dan di antara bukti Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwasanya ini adalah firman Allah, makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan banyak kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah para Nabi. Di antara kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Itu paling banyak kisah tentang Nabi Musa dibandingkan nabi-nabi yang lain. Lebih dari Nabi Isa, lebih dari Nabi Nuh, dan nabi-nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Di antara hikmahnya apa? Bahwasanya para umatnya Nabi SAW, termasuk orang-orang kafir saat itu, tahu bahwasanya Nabi SAW itu tidak bisa baca dan tulis. Ummi disebutkan di surat Al-A'raf, alladzina tabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kalau Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka bagaimana bisa seorang Nabi Muhammad SAW bisa mengetahui kisah-kisah Nabi terdahulu dengan sangat detail? Tentang kisah-kisah Nabi Musa diceritakan dari awal bagaimana ibunya Nabi Musa melemparkan Nabi Musa ke laut, gitu, ke sungai, kemudian terus sampai cerita dengan Fir'aun, sampai cerita dengan Nabi Harun, sampai cerita dengan Bani Israel, seterusnya diceritakan dengan sangat detail. Kalau tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang-orang di zaman Nabi SAW, ahli kitab, yang mereka ketika mendengar firman-firmannya, firman Allah disebutkan itu tentang kisah-kisah Nabi Isa, Nabi Musa, mereka langsung mengatakan ini bukan perkataan seseorang, ini bukan perkataan Muhammad, ini perkataan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disampaikan itu benar-benar banyak kemiripan dengan apa yang diturunkan sebelumnya. Injil dan juga Taurat. Itu kita meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan perkataan manusia. Dan di antara bentuk nasihat yang lain adalah kita membela Al-Quran dari segala hal yang menyelewengkan dan merubah maknanya. Kemudian di antara bentuk nasihat yang lain, kita itu untuk membaca, memahami, dan juga menjalankan setiap perintah yang ada di dalamnya. Nah, tadi kita diawali pengajian ini dengan tahsin, dengan membaca Al-Quran. Itu di antara bentuk nasihat kita kepada Al-Quran itu sendiri. Kita tadi sudah sama-sama bagaimana memahami membaca Al-Fatihah yang benar, huruf Ain, huruf Shad, dan huruf-huruf yang lain. Kita tuh dalam rangka nasihat kepada Al-Quran itu sendiri.
kita berusaha mempelajari bagaimana membaca yang benar. Kemudian the next step yaitu adalah untuk memahaminya. Kita memahami sebenarnya masing-masing surat itu isinya apa, kandungannya apa. Surat misalkan kita mempelajari surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa sih artinya di dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kita bisa memahami surat Al-Ikhlas itu kita sudah menjalankan nasihat kepada Al-Qur'an. Dan langkah yang selanjutnya adalah menjalankan setiap perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar masing-masing setiap muslim itu menjalankan Al-Qur'an dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim, dan berpegang teguhlah dengan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Jadi berpegang teguh itu maksudnya adalah istiqomah menjalankan apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan selanjutnya adalah menjauhi setiap larangan di dalam Al-Qur'an, dan itu merupakan bentuk pengamalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh seorang manusia, ya maka kita jangan sampai membunuh seorang manusia. Apalagi membunuh seorang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya kita merampas harta orang lain, merampas hak-hak orang lain dengan cara-cara yang batil. Kemudian di antara bentuk larangan itu banyak ya. Larangan zina, larangan minum khamr, larangan riba, larangan yang banyak, semuanya itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kita diperintahkan untuk yang menjalankan itu semua semampu kita. Jadi kalau misalkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan contoh, janganlah kalian contoh misalkan di surat Al-Baqarah, inna ma harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian adalah misalkan babi, kemudian hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah. Famanil turra ghayra baghin. Nah, disebutnya pasti ada jika kondisi darurat. Jika kamu dalam kondisi darurat, maka kamu diperbolehkan untuk mengkonsumsi itu ghayra baghin, dengan tidak berlebihan. Jadi Allah dalam setiap perintah, dalam setiap larangan itu Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita mengamalkannya itu semampu kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian di sini diartikan kalian itu sudah mencoba dengan usaha yang sangat tinggi gitu ya. Effort yang sangat berat, baru kalian bisa mengatakan, wah saya mampu cuma segini. Jangan sampai diartikan belum melakukan apa-apa, oh saya kayaknya mampu cuma segini doang nih. Gitu. Itu pemahaman yang salah dari memaknai fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimani bahwa sebaik-baik hukum adalah Al-Qur'anul Karim. Sedangkan hukum-hukum selain Al-Qur'an, maka tetap tidak ada tandingannya selain Al-Qur'anul Karim. Dan juga mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara huruf dan makna dan bukan makhluk. Dan yang terakhir, di antara nasihat untuk Al-Qur'an adalah kita beradab, memiliki adab, memiliki etika ketika memuliakan mushaf Al-Qur'an. Nah, ini juga penting. Cuman banyak yang lupa mungkin ya kita semua. Contoh misalkan kita merhatikan bagaimana kita meletakkan Al-Qur'an.
Kita jangan naruh Al-Quran itu di tempat yang sembarangan, misalkan di lantai gitu kan. Kan sekarang mungkin banyak yang lupa ketika naruh Al-Quran di lantai. Itu tidak memuliakan Al-Quran. Kita seharusnya meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia, yang lebih tinggi dari yang lainnya. Bahkan para ulama menjelaskan kalau misalkan ada beberapa tumpukan buku, termasuk di antara ada buku fikih, ada buku hadis, ada buku tentang buku-buku Islam, maka jangan kalian taruh Al-Quran itu di bawah-bawah mereka. Kalian taruh Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu di yang paling atas. Kenapa? Sebagai bentuk memuliakan kita, memuliakan Al-Quran. Termasuk memuliakan Al-Quran di atas kitab-kitab yang lain. Kitab hadis, kitab fikih, itu kan tentang Islam semua. Tapi taruh mushaf Al-Quran paling atas. Dan juga diantaranya adalah tentang kalau misalkan kita nemu ada lembaran-lembaran, baik itu majalah, artikel, atau kayak selembaran-selembaran gitu yang ada ayat Al-Qurannya, maka kita jangan sembarangan ngebuang, jangan sembarangan naruh. Kalau misalnya kita nemu di jalan, maka kita ambil. Kita nemu di jalan nih, ada kertas, ada ayat-ayat Al-Quran, maka kita ambil. Kemudian kalau sudah banyak itu, maka kita dispose dengan cara yang baik di dalam Islam. Di antaranya adalah membakarnya. Nah, membakarnya itu dalam rangka menjaga agar ayat-ayat Al-Quran ini tidak terinjak, tidak kotor, tidak dihinakan. Jadi diantaranya adalah ya dengan cara dibakar. Beda niatnya antara orang yang memuliakan Al-Quran, membakarnya itu biar enggak keinjak, biar enggak dihinakan, dengan orang yang membakar Al-Quran itu dalam rangka menghina Al-Quran. Itu beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membakar Al-Quran dalam rangka menghinakan, yaitu mereka akan merasakan azabnya. Tapi kalau orang-orang yang membakar beberapa lembaran Al-Quran atau potongan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka menjaga agar ayatnya ini nggak diinjak-injak, nggak jatuh, nggak kotor, nggak terhinakan, maka dia mendapatkan pahala. Ini diantara fadilah dari bagaimana kita mengatur niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap hal itu ada niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kemudian yang selanjutnya, nasihat yang ketiga adalah wali rasulih. Nasihat untuk rasulnya. Dan nasihat yang pertama untuk rasulnya adalah dengan kita ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti setiap tuntunan yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan ini jelas, maksudnya dalam Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas porsinya, bahwasanya kita juga harus mengimani dan menjalankannya. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak benar, mereka yang disebut dengan istilah inkarus sunnah. Inkarus sunnah itu mereka menyatakan bahwasanya dalam Islam itu ya hanya Al-Quran ada yang menjadi pedoman, sedangkan hadis-hadis Nabi SAW itu tidak layak dijadikan pedoman. Subhanallah, dalam Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sendiri dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia sama saja telah mentaati Allah. Ya, jadi mentaati rasulnya itu sama saja dia mentaati Allah, karena Allah sendiri yang menyuruh untuk kita mentaati Rasulullah SAW. Dan juga dalam surat Al-Hasyr Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Nabi SAW, dari Rasulnya, maka terimalah. Fakhudhuhu, ambil. Maksudnya apa yang datang kepada kita dari Nabi SAW, yaitu syariat, yaitu sunnah, yaitu ajaran-ajarannya. Apa-apa yang datang dari Nabi kepada kita semua, maka fakhudhuhu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang beliau SAW melarang kepada kita, fantahu, maka jauhilah, maka berhentilah dari melakukannya.
ketika Rasulullah SAW melarang minum khamr, maka kita ya berhenti minum khamr. Dan juga larangan-larangan yang lain. Kemudian juga mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendustakannya, dan kita meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur dan amin. Rasulun amin, utusan yang jujur, wasadiqul masduq, yang benar dan juga dibenarkan. Dan di antara nasihat yang lain adalah kita mencintai beliau lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai keluarga kita. Dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dicintainya lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan juga manusia seluruhnya. Jadi benar-benar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu menjadi prioritas tertinggi setelah Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kecintaan kita kepada keluarga kita menyeret kita kepada hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat, yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus apa? Harus jelas menolaknya karena itu dilarang. Jangan sampai kita mencintai anak-anak kita, orang tua kita blindly, gitu. Buta, akhirnya jadi buta. Kita cinta sama anak kita, pengen banget ngasih anak kita mainan, akhirnya gimana caranya cari uang untuk beliin anak mainan, mencuri segala macam. Itu kan kecintaan yang mengalahkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Cinta anak tapi nggak cinta Allah sama Rasulnya, salah. Justru kita kalau mencintai Allah dan Rasulnya itu menjadikan kita itu akan mencintai keluarga kita, mencintai anak-anak kita, dan mencintai manusia seluruhnya. Terbaliknya. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, justru Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencintai saudara-saudara kita dengan baik dan benar, mencintai family kita, silaturahim, dan lain-lain. Itu kan bentuk cinta yang Allah perintahkan, bentuk cinta yang yang Rasulullah SAW ajarkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai apa yang kalian berikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai apa-apa yang kalian berikan pada diri kalian sendiri. Jadi itu Masya Allah. Allah dan Rasulullah justru mengajarkan kita untuk mencintai orang lain. Dan juga di antara bentuk nasihat kepada Rasulnya itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan juga mengimani bahwasanya apa-apa yang datang dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah sama halnya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal mengamalkannya. Artinya apa? Kita nggak boleh memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak boleh memisahkan antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam hal syariat, dalam hal fondasi Islam. Kita menjadikan keduanya merupakan asas, merupakan dasar dan sumber syariat. Kita nggak boleh beriman kepada satu, tapi nggak beriman kepada yang lain. Itu kata Allah bahkan ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir gitu. Kalau kita beriman kepada satu hal tapi beriman kepada tidak beriman yang lainnya. Dan juga di antara bentuk yang lain adalah kita membela Nabi SAW ketika hidup dan juga ketika beliau telah tiada. Termasuk pula membela ajaran beliau. Dan di antara bentuk pembelaan kita terhadap ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau SAW itu adalah dengan cara menghidupkan sunnah dan juga menjauhi segala perkara-perkara bid'ah yang mungkar. Yang ini terkait dengan bid'ah yang mungkar ini telah kita sebutkan dalam pertemuan hadis kelima, yaitu tentang hadis dari Aisyah tentang perintah bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menjauhi segala
hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada landasannya dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada bisa lanjut ke nasihat yang keempat, yaitu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, wali a'immatil muslimin, yaitu nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Yaitu nasihat kita. Pak, Iya. Pak Doni, maaf, itu kayaknya ada yang tanya di chat. Saya nggak kelihatan. Matiin chat. Saya bacakan dulu. Maaf, ada pertanyaan untuk bagian membela Al-Quran dari yang menyelewengkan. Di Indonesia baru-baru saja ada video azan yang terlihat bagian orang membawa senjata seperti pedang dan lainnya. Dan bagian hayya 'alal falah menjadi hayya 'alal jihad. Ini saya nggak tahu videonya yang mana nih. Saya nggak tahu videonya yang mana, nggak mengikuti. Tapi kalau misalkan ini yang disebutkan, jadi seakan-akan memberi gambaran bahwasanya dalam Islam itu semangat yang dibawa adalah semangat jihad, semangat perang, dan itu digunakan untuk memperburuk citra kali ya, yang saya bisa baca di sini. Bosnya seperti lain bagian halal falam jadi hayya alal jihad. Ya, ini kalaupun benar demikian, mungkin dibuat oleh orang-orang yang nggak senang dengan kejayaan Islam, nggak senang dengan ajaran Islam yang benar, dan justru membawa narasi-narasi negatif tentang ajaran Islam itu sendiri. Justru kalau orang tersebut mendalami Islam, itu sebenarnya Islam itu mengajarkan kita tuh kehidupan yang baik. Maksudnya kehidupan baik itu kehidupan bagaimana kita bermuamalah, berhubungan sosial sesama manusia itu dengan baik. Orang-orang seperti itu biasanya itu orang-orang yang dia menjadikan amalan sebagian orang muslim menjadi gambaran Islam. Maksudnya gimana? Kalau dia ngelihat ada orang yang buruk dalam Islam gitu kan, terus langsung dia gambarkan Islam tuh begini. Nggak memahami Islam secara utuh. Walau alam bisawab, tapi saya nggak tahu videonya yang mana. Dan bentuk kita membela penyelewengan Al-Quran mungkin apa ya? Sebenarnya itu secara secara general. Kalau misalkan ada seorang yang menjelek-jelekan Al-Quran, ada orang-orang yang mengada-ngadakan tentang Al-Quran, perkataan-perkataan yang buruk tentang Al-Quran, maka wajib kita untuk membelanya. Wajib bagi kita untuk membelanya dengan mendatangkan hujah yang benar, dengan memberikan klarifikasi yang benar, sebenarnya itu Al-Quran begini loh. Jangan sampai justru kita menikmati atas karya-karya orang-orang yang demikian, yang niatnya itu untuk memperburuk citra Islam itu sendiri. Tapi nggak bisa kurang masuk dalam hal membela Al-Quran kalau misalkan yang berkaitan dengan ini, mungkin pembahasan yang lain kali ini, pembahasan tentang pembahasan tentang yang lain, membela Islam dari segi yang lain, agenda-agenda yang lain. Allah alam bisawab. Tapi kalau boleh nanti boleh coba sharing, saya nggak tahu soal videonya yang mana. Baik. Insyaallah lanjut ke yang keempat, yaitu wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, lafaz wali a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin itu terbagi menjadi dua. Jadi mereka pemimpin kaum muslimin maksudnya adalah para ulama. Kemudian yang kedua adalah para pemegang kekuasaan secara umum, apapun jabatannya. Yang mereka tuh memiliki kekuasaan atas kaum muslimin, maka kita berkewajiban menasehati mereka. Maksudnya nasihat itu bagaimana? Nah, di antara bentuk nasihatnya adalah
Yaitu pertama, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi kita selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Para ulama dan para pemimpin, pemegang kekuasaan, itu mendoakan kebaikan untuk mereka. Di antara kebaikan adalah berdoa akan semoga mereka diberikan petunjuk. Semoga mereka diberikan selalu hidayah dan juga selalu diberikan taufik. Karena mereka yang memiliki kekuasaan itu memiliki andil kepada kaum muslimin seluruhnya. Kalau mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah, maka hidayah itu akan juga menyinari orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang pemimpin negara, yang dengan hidayah itu pemimpin tersebut menjadikan hukum-hukum keadilan di atas yang lain. Jadi menegakkan keadilan sesuai Allah dan Rasulnya, syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan impact-nya tuh besar. Impact-nya tuh besar. Maka jangan bosan untuk mendoakan mereka. Dan juga di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin kaum muslimin itu menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka kepada rakyat sehingga rakyat itu mencintainya dan mereka bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Bukan justru selalu menyebarkan berita-berita yang buruk tentang mereka yang akhirnya para rakyat itu membencinya dan lantas mendoakan keburukan. Jadi menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka itu impact-nya adalah para rakyat jadi mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalaupun di sini konteksnya bukan tentang kritis atau tidak kritis ya. Kita wajib kritis kepada siapapun, termasuk kritis kepada para pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka salah ya wajib dikritisi, wajib dibenarkan. Maksudnya menyebarkan kebaikan adalah agar kita tuh menanamkan kebaikan mereka itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Jadi agar mereka tuh mendoakan mereka, tujuannya itu. Agar mereka mendoakan mereka. Bukan semata-mata tujuannya politik agar mereka terpilih lagi atau sebagainya. Itu beda pembahasan. Pembahasan politik beda pembahasan. Tapi ala kulli hal tadi kalau misalkan konteksnya adalah mengkritisi, yaitu diperbolehkan saja. Karena kalau mereka teledor, mereka lupa, ya wajib diingatkan. Dan bentuk nasihat yang lain untuk pemimpin kaum muslimin adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang dari penguasa selama hal itu tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kalau hal tersebut tidak bertentangan kepada syariat dan membawa kebaikan, ya maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Kalau misalkan mereka menyuruh, ada undang-undang misalkan, yang menyuruh setiap warga itu untuk mendukung akan aksi LGBT. Nah ini termasuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita harus meyakini bahwasanya LGBT itu bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ada kepala negara yang menyuruh kita untuk mendukung program ini, ya maka kita nggak usah mentaatinya. Justru kita harus menanamkan bahwasanya ini bukan syariat Islam, ini dibenci Allah, ini mendatangkan malapetaka dan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita justru mengiyakan agenda-agenda ini, ya sama saja kita mengiyakan kejadian-kejadian sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang telah diazab akan kejadian tersebut. Jadi taat kepada pemimpin itu selama mereka tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum. Ulil amri di sini diartikan yaitu yang memiliki kekuasaan di atas kalian. Nah, di antara hikmahnya kenapa Allah mendahulukan Allah dan Rasulnya
kemudian ulil amri minkum, itu adalah kita diperintahkan untuk mentaati mereka selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk nasihat yang lain adalah menutup aib mereka, kemudian menasehati. Nah, ini menasehati yang kita pahami dari bahasa Indonesia juga. Kita wajib menasehati mereka. Baik itu nasihat kepada mereka secara langsung, kalau kita punya akses ke sana, itu yang afdal, dan itu yang diperintahkan kalau kita punya akses kepada presiden, gitu kan, pemimpin negara. Misalkan mereka punya satu hal yang kurang baik, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan ya kalau kita punya akses langsung. Kalau kita punyanya akses kepada orang terdekat beliau, yaudah kita bilang kepada orang terdekat beliau agar mengkoreksi keputusannya atau apapun. Kalau kita nggak punya jalur ke sana, maka dengan cara-cara yang ma'ruf. Memberikan nasihat kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Maksudnya cara-cara yang ma'ruf apa? Nah, kalau cara-cara yang ma'ruf itu ya dikembalikan ke budaya, ke hukum yang berlaku di suatu wilayah. Contoh misalkan kalau di sebuah negara yang berhukum dengan hukum demokrasi, ya maka kita menasihati pemimpin dengan hal-hal yang diperbolehkan, yang difasilitasi di dalam negara tersebut. Kalau misalkan negara demokrasi ada agenda namanya demonstrasi. Demonstrasi itu ya hal-hal yang diperbolehkan dalam negara yang menganut demokrasi, dan bentuk nasihat kepada seorang pemimpin ya boleh berupa demonstrasi karena itu diperbolehkan dalam negara tersebut. Beda halnya kalau negara tersebut bukan negara demokrasi. Contoh negara yang bukan demokrasi, negara-negara yang menganut sistem kerajaan misalkan, kayak Saudi dan negara yang lainnya. Maka kalau nggak ada demokrasi, nggak ada demonstrasi, ya maka kita jangan menyampaikan pendapat dengan demonstrasi. Yang artinya apa? Artinya melawan hukum itu sendiri, melakukan perbuatan yang dilarang dalam pemerintahan tersebut. Ya, itu jelas terlarang. Yang masalah adalah ketika kita memahami bukan syariat, aturan yang berlaku di suatu negara, kemudian kita paksakan untuk diterapkan ke negara yang lain. Contoh misalkan di Saudi itu ya demonstrasi itu tidak diperbolehkan karena siapa saja yang demonstrasi maka itu sama dengan melawan pemerintahan. Tapi kalau di negara lain kayak Indonesia contohnya, ya orang demonstrasi itu ya bukan berarti melawan pemerintahan, justru itu adalah fasilitas yang diperbolehkan, yang diadakan sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Makanya disebutkan dengan cara-cara yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara bentuk nasihat untuk para ulama, maka nasihat kita yaitu dengan cara mengambil ilmu dari mereka. Itu untuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, wali a'immatil muslimin. Dan juga yang lain adalah menghormati dan tidak mencari-cari kesalahan mereka, baik itu ulama dan juga pemimpin kaum muslimin. Kalian mau tanyakan, silakan. Ini yang terakhir insyaallah, yaitu yang terakhir nasihat wa ammatihim, nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara general. Jadi setelah tadi nasihat untuk Allah, nasihat Rasulnya, nasihat kitabnya, nasihat untuk memimpin kaum muslimin, dan terakhir adalah wa ammatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Di antaranya adalah terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang tadi sudah dibacakan juga dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, "Bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin." Jadi beliau berbaiat kepada Nabi untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan untuk berbuat yang terbaik kepada setiap muslim. Jadi berbuat terbaik kepada setiap muslim itu benar-benar diperintahkan di dalam Islam. Dalam hadis yang lain bahkan disebutkan secara detail, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lain itu adalah ada 6. Di hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan
5 khamsatun. Tapi di riwayat yang ini disebutkan 6. Tapi yang 6 ini mewakili yang 5. Jadi hak setiap muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 perkara. Qila ma hunna, dikatakan apa itu ya Rasulullah 6 perkara tersebut? Maka beliau bersabda qala idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, hak sesama muslim itu kalau kita bertemu dengannya, dengan orang tersebut, maka kita diperintahkan untuk fasallim alaih, itu mengucapkan salam kepada orang tersebut dengan ucapan yang sama-sama kita hafal, yaitu assalamu alaikum. Jadi hak muslim dengan muslim lain adalah ketika kita bertemu mengucapkan salam, assalamu alaikum. Jika artinya mendoakan keselamatan, mendoakan yang terbaik bagi saudara kita. Jadi kalau misalkan kita ketemu, terutama di negeri yang non muslim, di mana muslim itu minoritas, maka kalau kita ngelihat ada orang muslim, maka lebih wajib mungkin diperintahkan bagi kita assalamualaikum, karena dengan kita menyapanya dia itu dia jadi bahagia. Oh, alhamdulillah, berarti saya di sini bukan muslim sendirian. Kalau di Indonesia mungkin kita tuh agak canggung kalau mengucapkan assalamualaikum kepada setiap orang gitu, karena kan di Indonesia mayoritas. Kalau kita assalamualaikum, 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 itu kebaikan, tapi mungkin kita canggung karena kita nggak kenal dia. Tapi di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada yang kenal dan juga yang tidak kenal. Jadi kita mengucapkan salam itu merupakan hak dia atas diri kita. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, dan kita balas waalaikumsalam. Itu yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, kalau dia ngundang ke rumahnya, ngundang acara, maka fa'ajibhu, maka penuhilah, datanglah gitu. Jadi hak muslim itu kalau kita diundang, undang pernikahan, undang sunatan, undang apapun, kita diundang, maka kita harus datang, karena itu merupakan hak dia atas diri kita. Kalau kita nggak ada halangan, ya kita usahakan harus datang, kecuali kalau kita ada halangan yang syar'i tentunya, bukan halangan-halangan yang dibuat-buat. Kemudian yang selanjutnya, wa idzas tansahaka fansah lahu. Nah, yang ketiga, yaitu kalau dia minta nasihat, maka wajib bagi kita memberikan kepadanya nasihat. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwasanya iman itu adalah naik turun. Kadang kita ada iman yang tinggi, kadang kita iman yang rendah. Kalau ada seorang muslim yang minta nasihat, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya. Karena itu membantu dirinya untuk menyemangatinya lagi, biar enggak down, biar enggak futur. Kemudian yang keempat adalah wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu. Yang keempat adalah kalau orang itu bersin, kemudian setelah bersin dia fahamidallah, dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Itu kan diajarkan dalam Islam ya. Ketika kita bersin, maka mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita yang mendengarnya ada orang bersin kemudian mengucap alhamdulillah, maka wajib bagi kita mendoakan rahmat kepada orang tersebut. Fasammithu, dengan balas ucapan yarhamukallah. Jadi wajib nih para jamaah sekalian, kalau ada yang bersin kemudian dia orang tersebut bilang alhamdulillah, maka wajib bagi kita mendoakan yarhamukallah, semoga engkau dirahmati. Tapi kalau orang tersebut bersin terus enggak mengucapkan alhamdulillah, maka beda lagi urusannya. Kita nunggu dia bilang alhamdulillah. Atau kalau dia lupa, kita bilang aja alhamdulillah, maka dia bilang alhamdulillah, baru kita balas yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tersebut balas lagi yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan juga mengadakan perbaikan bagi urusanmu. Itu diantara keindahan syariat Islam. Jadi urusan bersin aja diatur dalam Islam. Kemudian hak yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Maka kalau dia sakit, maka sebaiknya kita kunjungin dia. Dia sakit, maka harusnya
dikunjungin. Bukan sekedar kita syafakallah mengucap bilang semoga beri kesembuhan. Kalau kita punya akses untuk mendatanginya maka sebaiknya datangin karena itu hak dia atas diri kita. Kenapa? Karena ketika seorang itu sakit maka dia tuh kalau dikunjungi itu jadi senang gitu ya. Kan jadi senang, dia jadi punya teman ngobrol. Sementara kalau dia sakit sendirian di rumah jadinya sendirian berat gitu. Tapi kalau ada yang datang diajak ngobrol happy lagi. Itu diantara hikmahnya. Itu hak yang kelima. Kemudian hak yang terakhir yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia mati, meninggal, wafat, maka seharusnya kita mengantarnya, mengikutinya. Maksudnya adalah mengantarnya ke kubur. Yaitu dia dalam Islam dianjurkan, diperintahkan. Jadi kalau ada seorang muslim yang meninggal, yang wafat, maka di antara hak yang wajib kita tunaikan atasnya adalah kita datang maksudnya mengantarkan jenazahnya ke kubur dan juga ikut mendoakan. Di antara hikmahnya adalah satu, mendoakan agar dia diampuni, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari azab kubur, dan di antara hikmah yang lain adalah agar kita sebagai seorang muslim juga ingat mati. Ingat mati. Kita jadi ngelihat kubur lagi. Kita jadi merasakan nanti kita akan juga akan merasakan alam kubur gitu ya. Itu diantara hikmah dari yang keenam ini. Jika dia mati meninggal maka kita harus mengantarkan jenazahnya ke kubur. Insya Allah itu diantara beberapa nasihat yang harus kita tunaikan di dalam Islam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, sesungguhnya agama adalah nasihat. Dan para sahabat bertanya, qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu pertama nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya yaitu Al-Quran, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir nasihat untuk seluruh kaum muslimin secara general. Insya Allah yang sedikit ini semoga menambah pemahaman kepada kita bahwasanya Islam itu mengatur hubungan kita dengan yang lain. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan para ulama dan para pemimpin kaum muslimin, dan hubungan kita dengan kaum muslimin secara general. Insya Allah kita bisa, yang diharapkan adalah kita bisa mengamalkan ini semua agar kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, yaitu mereka yang selalu mengamalkan ajaran Islam dalam segala hal. Bukan hanya tentang perkara ibadah mahdoh, tentang sholat, tentang haji, tapi juga ibadah-ibadah sosial yang sifatnya interaksi antara kita dengan manusia yang lain. Mungkin cukup untuk pembahasan hadis ke-7 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada dari kami, Pak Ustadz Tony. Insyaallah ya. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Semoga apa yang kita sudah pahami ini bisa kita amalkan semuanya. Dan juga Amin. semoga waktu yang kita gunakan dalam agenda ta'lim kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengenal agama, dan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf, dan juga saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama majelis ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Tony. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.